Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah sampai di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Di video yang lalu kita sudah belajar tentang kasih, tentang orang yang benci itu ya Tuhan juga nggak akan mengampuni kita. Itu macam-macam. Sudah bisa belajar di dalam video-video yang sebelumnya. Nah, di ayat yang ke-16, 17, 18 ini juga masih sambungan, saudaraku. Kita akan lihat sampai selesai ini. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Ayat 16. Dengan ini kita mengetahui kasih Allah, yaitu sebab kita telah menyerahkan hidup kita bagi kita, dan kita pun patut menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Tetapi barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya di dalam kebutuhan, tetapi menutup hatinya dari saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah boleh tinggal tetap di dalam dia? Ayat 18. Anak-anakku yang kecil, janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Amin. 3 ayat ini kita akan melihat tentang teladan Kristus. Teladan Kristus, bagaimana tindakan kasih Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar kata-kata kasih, tapi ada tindakan kasih. Nah, tindakan nyata kasih Tuhan itu adalah menyerahkan nyawanya bagi kita. Menyerahkan hidup, dalam King James Indonesia hidup, tapi dalam terjemahan baru, terjemahan lama itu nyawa. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Filipi 2 yang ke-8 itu ada bahasa Yunani genosis, itu mengosongkan dirinya, benar-benar menjadi sama dengan manusia. Nah, mau menderita sampai mati di kayu salib demi menebus dosa kita semua, saudaraku, dosa umat manusia. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan buat senang-senang, bukan buat hura-hura nikmati keduniawian, bukan, tapi untuk hidup menderita. Demi apa? Demi menghasilkan suatu keturunan ilahi, menghasilkan umat yang sampah berubah menjadi berlian, yang dalam dosa berubah menjadi seperti Kristus. Wow, itu perubahan atau transformasi hidup yang luar biasa, yang gak bisa dinalar, saudara, pakai akal, saudara. Itu benar-benar suatu transformasi ilahi. Transformasi dari orang yang jahat berubah menjadi orang yang baik, saudaraku. Dahsyat ini, dahsyat. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kebinasaan berubah menjadi hidup yang kekal. Ini transformasi yang dahsyat, kasih yang terbesar. Dan Tuhan ingin kita berbuat yang sama seperti yang sudah diperintahkan. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Nah, kita akan lihat di sini ayat yang ke-16 itu tentang menyerahkan hidup. Dengan ini kita mengetahui kasih Allah, yaitu sebab ia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Menyerahkan hidup dalam terjemahan baru, terjemahan lama itu menyerahkan nyawa. Apa artinya ini? Nah, menyerahkan nyawa itu adalah korban tertinggi. Tingkatan korban tertinggi. Saat ini kita menderita aja belum sampai mencucurkan darah, kata Ibrani 12 ayat 4. Belum saya mencucurkan darah, apalagi korban buat orang lain. Nah, artinya ini adalah Tuhan inginkan komitmen tertinggi kita, yaitu korban sampai nyawa sekalipun untuk menghasilkan kasih kepada saudara-saudara kita. Kalau bisa menghasilkan kasih, korban sampai tertinggi pun, nyawa pun kita lakukan. Itu Tuhan inginkan komitmen seperti itu. Tapi saudaraku, ada janji Tuhan, orang yang rela korban tertinggi, korban nyawa, justru tidak akan kehilangan nyawa. Itu dalam Markus 8 ayat ke-35. Jangan sampai kita korban untuk menghasilkan kebencian. 1 Petrus 4 ayat 15. Jangan sampai aku korban uang miliatan demi harga, gak apa-apa, tak rugikan hargaku. Misalnya harga 100, tak rugikan 80. Beli semua tuh. Toko sana sepi.
Sana aku bisa jual 80, aku aja modalku aja 90. Waduh gak kuat. Tapi dia punya uang banyak. Dia punya uang 10 miliar misalnya. Saya korban 5 miliar. Gak apa-apa. Habis 5 miliar. Dia modalnya berapa? 5 miliar. Sepi. Turun terus. Omsetnya. Hancur. Bangkrut. Dia naikkan lagi 100. Itu korban untuk menghasilkan kebencian. Korban yang jahat. Korban dari iblis. Pikiran-pikiran iblis. Itu jahat, saudaraku. Orang-orang seperti itu akan menurunkan hukuman Allah atas hidup mereka. Jangan sampai kita korban untuk menghasilkan kebencian. Ada satu contoh, saya berikan contoh. Ada orang yang menjahati kita, tapi kita justru ampuni itu. Maka itu dengan kata lain kita menurunkan kasih Allah dalam hidup kita. Menurunkan kasih Allah dalam hidup mereka. Kalau mereka gak bertobat, bukan kasih yang turun, tapi menumpuk bara api. Bara api, kata Roma 12 ayat 18, 19, 20, 21 itu, saudaraku. Nah, ini yang dinamakan korban hidup. Saya korban untuk menghasilkan kasih. Nah, korban tertinggi, korban nyawa. Sampai akhir hidup kita, sampai kita meninggal, kita harus menghasilkan kasih. Kasih, kasih. Korban kita harus menghasilkan kasih. Korban kita kasih. Bisa mengerti, saudaraku? Korbannya menghasilkan kasih sampai korban tertinggi nyawa. Mati, masuk surga, sepanjang umur hidup kita. Riwayat kebencian tidak ada. Yang ada hanya riwayat korban menghasilkan kasih. Ini saudaraku. Harus jangan kita biarkan kebencian timbul sedikit pun dalam hidup kita. Saya pada waktu membaca ayat 16 ini, artinya apa sih kok kita patut menyerahkan nyawa kita? Kita patut mengorbankan hidup kita untuk menghasilkan kasih. Bahkan sampai mati pun kita tetap menghasilkan kasih Allah. Tidak ada celah benci ada dalam slot hidup kita. Nah, lanjut ke ayat 17 dan 18, saudaraku. Ini merupakan sambungan dari ayat yang ke-16, yaitu aplikasi dari kasih Allah. Kita tidak hanya berkata kasih, tetapi harus berbuat kasih. Ada korban-korban jasmani, misalnya korban tenaga, korban uang, korban harta dunia. Itu jangan kita hanya berkata kasih, aku mengasihi, tapi gak ada tindakan kasih. Maka kasih Allah juga bisa ditarik dalam hidup kita. Allah bisa melihat kedalaman hati kita. Kita bilang aku kasih, tapi ada kebencian, ada rasa gak senang. Kalau dia datang, aku gak mau datang. Itu kan ada rasa gak senang. Itu juga gak benar. Itu dosa. Tuhan gak suka, saudaraku. Allah Maha tahu sampai kedalaman hati kita. Kita harus bersihkan kebencian itu sampai kedalaman dasar hati kita. Nah, ayat 18, saudaraku, sekali lagi ini disebut anak-anak kecil. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang dewasa rohani harusnya lebih mahir dalam melakukan perbuatan kasih. Kalau kita punya uang misalnya 10 juta, ada orang teman kita kesusahan 100 ribu, sudahlah jangan utang, sudah kasih aja uang. Kita korban. Bukan hanya sekedar diperkatakan, tapi kita kasih, tindakan kasih. Aturan mainnya di sini adalah perkataan kita penuh kasih, kemudian meluap melalui perbuatan kasih. Itu aturan main. Hati kita itu harus hati yang kasih dulu. Bukan aku perbuatan kasih, tapi hatinya benci. Tapi hatinya pingin ada maunya, ada udang di balik batu. Itu enggak salah. Hati dulu, dimulai dari hati dulu. Hatinya kasih, meluap melalui perbuatan kasih. Tetapi perbuatan kasih ini jangan melawan firman Tuhan. Dikatakan dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Misalnya anak yang terikat pornografi, karena orang tua sayang sama anaknya, itu dibiarkanlah daripada nanti terjadi psikologi yang tertekan, dibiarkan. Salah, saudaraku. Ini perbuatan kasih yang salah. Akibatnya bisa seperti Imam Eli. Imam Eli membiarkan Hofni dan Pinehas itu Hofni dan Pinehas itu berbuat dosa. Imam Eli kata 1 Samuel 3:13, tidak pernah bermuka masam. Ya jangan begitu. Mungkin seperti itu aja. Sederhana. Tuhan marah. Anak-anaknya dihukum mati, Imam Eli juga dihukum Tuhan. Contoh lain,
Istri yang membiarkan suaminya menghasilkan uang yang tidak halal. Ini juga penerapan kasih yang salah. Ini bukan kasih, tapi justru membawa kepada kebinasaan. Istri yang semacam itu, yang setuju melihat harta suaminya hasil dari korupsi, hasil dari perbuatan dosa, itu istri yang setuju juga terima hukuman Tuhan. Seperti siapa? Saya bukan membuat statement sendiri. Ini firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ananias mencuri, dia ngomong misalnya 100, dia cuma ngomong 90. Bener semua? Bener. Mati kan Ananias? Safira datang. Bener kata suamimu cuma 90? Ananias setuju dengan tindakan suaminya. Benar, Safira apa? Safira juga mati. Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Ini saudaraku, kita harus tegas terhadap dosa. Benci kepada dosa, tapi kasih orangnya. Yudas 1:23. Mungkin kita nasihati, kita tegur, bahkan kita marahin orang yang berlaku dosa. Hal ini merupakan tindakan kasih ilahi agar orang yang kita tegur itu bertobat. Kasih yang sejati adalah kasih yang di dalam kebenaran, sehingga menarik orang kepada Kristus. Jika kita mengaku mengasihi dan berbuat kasih, tetapi tidak menarik orang kepada Kristus, maka itu kasih yang salah. Jadi kasih yang sejati, kasih yang benar itu akan membawa orang itu narik. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Itu saudaraku. Tema tentang kasih dan benci dalam 1 Yohanes 3, 10-18. Dari ayat 10 sampai 18 ini ditutup dengan utuh. Yaitu kasih ilahi yang menarik orang kepada Kristus, bukan kasih manusiawi yang membiarkan manusia terjerumus dalam dosa. Sangat luar biasa. 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai 18 ini. Ayat 10, anak-anak Allah, anak-anak iblis. Ayat 11, kamu sudah dengar dari mula, jangan cuma dengar toh, lakukan. Ayat 12, jadi contoh Kain dan Habil. Ayat 13, kamu jangan heran kalau dunia membenci kamu, karena kamu dalam kebenaran. Pasti dunia akan membenci kamu, untuk menarik kamu kembali kepada dunia. Tapi jangan heran, perang daging dengan roh tidak apa-apa, seumur hidup perang tidak apa-apa. Karena apa? Ujungnya adalah surga yang kekal. Tapi kalau kita biarkan daging bersuara, kita akan masuk dalam neraka. Nah, ayat 14, kita berpindah dari kematian kepada hidup karena kita mengasihi saudara-saudara. Kalau kita membenci, kita tinggal dalam kematian. Orang yang tidak mau mengampuni nggak akan diampuni. Ayat 15, benci itu pembunuh. Ayat 16, kita harus menyerahkan nyawa kita untuk menghasilkan kasih. Artinya komitmen tertinggi sampai mati kita menghasilkan kasih, korban untuk menghasilkan kasih. Tidak ada celah kebencian. Ya. Ayat 17, aplikasi dari kasih, yaitu harta duniawi kita harus korban. Jangan cuma ngomong kasih tapi nggak ada tindakannya. Ayat 18, di dalam kebenaran. Kasih yang menarik orang kepada Kristus, menarik orang kepada kebenaran, bukan kasih manusiawi yang membiarkan manusia terjerumus dalam dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.